Soal pertama, di sebuah laboratorium terdapat sebuah atom yang mengalami perpindahan elektron. Para ilmuwan kebingungan mencari tahu penyebabnya. Mereka mencurigai tiga partikel utama dalam atom, yaitu proton, elektron, dan neutron. Setelah dilakukan penelitian yang mendalam, ditemukan bahwa salah satu partikel telah mengalami perpindahan dan membawa muatan positifnya. Partikel manakah yang bermuatan positif dalam atom tersebut? A. Proton, B. Elektron, C. Neutron, D. Nukleon. Jawabannya A. Proton. Kenapa proton? Karena proton adalah partikel subatom yang bermuatan positif, dan ia juga berada di dalam inti atom bersama dengan neutron, seperti pada gambar yang terlihat di layar. Soal kedua, dalam dunia atom kita mengenal adanya partikel subatom, seperti proton, neutron, dan elektron. Interaksi antara partikel-partikel ini menghasilkan berbagai jenis atom dan ion. Berdasarkan informasi di atas, manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan ion positif? A. Atom yang mendapatkan elektron sehingga memuatannya menjadi lebih negatif. B. Atom yang kehilangan elektron sehingga muatannya menjadi lebih positif. C. Atom yang memiliki jumlah proton dan elektron yang sama sehingga bersifat netral. D. Atom yang memiliki elektron terikat kuat pada inti atom sehingga sulit lepas. Jawabannya B. Atom yang kehilangan elektron sehingga muatannya menjadi lebih positif. Pembahasan. Kenapa jawabannya B? Karena ketika atom kehilangan elektron, jumlah proton akan lebih banyak daripada jumlah elektron, sehingga atom tersebut akan bermuatan positif. Seperti yang kita lihat di layar, ketika atom netral kehilangan elektron, ia akan berubah menjadi positif, sedangkan ketika atom netral mendapatkan elektron, ia akan berubah menjadi negatif. Soal ketiga, seorang guru fisika menjelaskan percobaan yang dilakukan oleh seorang ilmuwan terkenal yaitu Ernest Rutherford untuk mempelajari struktur atom. Dalam percobaan tersebut, Rutherford menembakkan sinar alfa ke selembar foil emas yang sangat tipis. Setelah percobaan selesai, dia mengamati bahwa sebagian besar sinar alfa tersebut melaju tanpa terhalang, sementara sebagian kecil sinar alfa dipantulkan kembali. Rutherford berhasil menyimpulkan bahwa atom terdiri dari sebagian besar ruang kosong. Kesimpulan ini diambil berdasarkan fakta bahwa sebagian besar sinar alfa tidak terhalang dan terus melewati foil emas. Dengan penjelasan tersebut, pernyataan yang paling mendukung kesimpulan Rutherford bahwa atom sebagian besar terdiri dari ruang kosong adalah A. Sebagian besar sinar diteruskan, B. Ada sinar yang dipantulkan, C. Sebagian kecil sinar dibelokkan, D. Sebagian besar sinar dihamburkan. Jawabannya A. Sebagian besar sinar diteruskan. Pembahasan. Kenapa jawabannya A. Sebagian besar sinar diteruskan? Karena ketika hasil percobaan menunjukkan bahwa sebagian besar sinar alfa bisa melewati foil emas tanpa hambatan, yang mengidentifikasi bahwa atom sebagian besar terdiri dari ruang kosong sehingga sinar alfa bisa diteruskan. Soal nomor 4. Sejumlah gas tertentu, N2 dan O2 direaksikan menurut persamaan N2 ditambah O2 menjadi 2NO. Perbandingan volume gas-gas yang bereaksi dan hasil reaksi pada P dan T yang sama adalah A 2:2:3, B 1:1:2, C 1:2:1, D 2:1:1. Maka jawabannya adalah B. Perbandingan volume gas-gas yang bereaksi dan hasil reaksi pada P dan T yang sama merupakan perbandingan bulat dan sederhana. Berdasarkan persamaan reaksi, koefisien N2 sama dengan 1, O2 sama dengan 1, NO sama dengan 2. Jadi, perbandingan volume gas-gas yang bereaksi adalah 1:1:2. Soal nomor 5. Massa molekul relatif merupakan jumlah massa atom relatif dari atom-atom dalam rumus molekul. Jika massa atom relatif Ca sama dengan 40, Cl sama dengan 35,5, dan hidrogen sama dengan 1, oksigen sama dengan 16. Maka massa molekul relatif senyawa hidrat CaCl2 6H2O adalah A 139, B 111, C 235, D 219. Jawabannya adalah, maka mencari massa molekul relatif senyawa hidrat tersebut dengan mengalihkan atom relatif setiap unsurnya. Maka hasil yang didapat
40 ditambah 2 dikali 35,5 ditambah 6 dalam kurung 2 kali 1 tambah 16. Maka hasilnya adalah 219. Pada suatu hari, Ratna sedang belajar tentang teori atom dan menemukan berbagai pernyataan yang berkaitan dengan struktur atom. Siswa tersebut tertarik untuk mengetahui pernyataan mana yang sesuai dengan postulat yang dikemukakan oleh seorang ilmuwan terkenal, yaitu John Dalton. Dalam belajar, dia menemukan beberapa pernyataan. Yang pertama, atom berbentuk pola pejal. 2. Elektron tidak melepas dan menyerap energi. 3. Atom suatu unsur adalah identik. Yang keempat, elektron bergerak mengitari inti atom pada tingkat tertentu. 5. Atom terdiri atas inti atom dan elektron. Dari pernyataan berikut, manakah pernyataan yang paling sesuai dengan teori atom yang pertama kali dikemukakan oleh Dalton? A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 3, D 2 dan 4. Jawabannya B 1 dan 3. Pembahasan. Atom berbentuk bola pejal ini sesuai dengan pandangan awal Dalton. Ia membayangkan atom sebagai bola padat yang tidak bisa dibagi lagi. Yang kedua, elektron tidak melepas dan menyerap energi. Konsep ini muncul setelah teori atom Dalton, terutama pada model atom Bohr. Pada masa Dalton, konsep elektron dan tingkat energinya belum dikenal. Yang ketiga, ada atom suatu unsur adalah identik. Sama dengan ini sangat sesuai dengan postulat kedua Dalton. Semua atom dari unsur yang sama memiliki sifat yang sama. Yang keempat, elektron bergerak mengitari inti atom pada tingkat energi tertentu. Konsep ini juga muncul setelah teori atom Dalton. Model atom Dalton sangat sederhana dan tidak menyebutkan adanya inti atom dan elektron yang mengorbit. Yang terakhir, atom terdiri atas atom dan elektron. Ini merupakan konsep modern. Model atom Dalton tidak menjelaskan tentang struktur internal atom. Atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang tidak dapat dibagi lagi. Soal berikutnya. Seorang siswa bernama Adi mempelajari tentang atom di buku sainsnya. Ia menemukan teori menarik dari seorang ilmuwan bernama Thomson yang membandingkan atom dengan puding buah. Menurut Thomson, atom ini seperti bola yang berisi partikel-partikel kecil bermuatan negatif yang tersebar di dalamnya. Mirip seperti kismis dalam puding, Adi pun penasaran dan mencoba menganalisis beberapa pernyataan tentang teori atom Thomson ini. Manakah antara pernyataan berikut yang paling sesuai dengan model atom puding Thomson? A. Atom itu sama seperti bola yang berisi coklat. B. Kismis dalam puding melambangkan inti atom yang padat. C. Atom adalah bola bermuatan positif yang di dalamnya tersebar elektron. D. Elektron dalam atom selalu bergerak mengelilingi inti. jawabannya adalah C. Atom adalah bola bermuatan positif yang di dalamnya tersebar elektron. Pembahasannya, inilah inti dari teori atom Thomson. Ia menggambarkan atom sebagai bola bermuatan positif yang di dalamnya tersebar elektron secara merata. Seperti kismis dalam puding, model ini berhasil menjelaskan kenetralan atom dan keberadaan elektron. Ini adalah inti dari teori atom Thomson. Baik, kita akan mencoba menjawab soal esai. Saat kita menggosokkan penggaris plastik pada benang wol, penggaris tersebut tiba-tiba dapat menarik potongan-potongan kertas kecil. Jelaskan mengapa hal ini bisa terjadi. Hal ini bisa terjadi karena saat penggaris digosokkan pada benang wol, elektron dari benang wol berpindah ke penggaris. Akibatnya, penggaris menjadi bermuatan negatif, sedangkan benang wol menjadi bermuatan positif. Karena muatan yang berlawanan tarik-menarik, maka penggaris yang bermuatan negatif dapat menarik potongan kertas yang netral. Ion sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Manusia tidak akan dapat hidup tanpa adanya ion-ion. Masih ingatkah kamu apa fungsi ion kalsium pada sistem peredaran darah manusia? Apa yang terjadi pada sistem peredaran darah jika manusia kekurangan ion kalsium? Jawabannya adalah ion kalsium sangat penting dalam pembekuan darah.
terutama ketika terjadi luka pada tubuh kita. Tanpa ion kalsium, pembekuan darah tidak dapat berlangsung. Darah akan terus keluar dari tubuh sehingga dapat mengakibatkan kematian. Selain berperan dalam pembekuan darah, ion juga sangat penting dalam transport gas oksigen dan gas karbon dioksida dalam tubuh. Soal selanjutnya, Karina dan Gisel sedang melakukan percobaan untuk membuktikan apa yang telah dipelajari mereka di sekolah. Mereka berbagi tugas, yakni Karina merebus batu es dan Gisel merebus batu kerikil. Dari percobaan tersebut diperoleh hasil bahwa batu es menjadi air ketika dipanaskan, sedangkan batu tidak. Menurutmu mengapa hal tersebut dapat terjadi? Hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan antara es dan batu dalam hal susunan partikel dan kekuatan ikatan antar partikel yang menyebabkan perbedaan respons terhadap pemanasan. Es dengan ikatan antar partikel yang lemah mudah mencair saat dipanaskan, sedangkan batu dengan ikatan antar partikel yang kuat membutuhkan energi panas yang jauh lebih besar untuk mengalami perubahan wujud.